sudah dibahas oleh ulama. Sehingga kalau hari ini ada orang yang aneh-aneh pemikirannya, atau ada orang yang bicara tentang agama tapi tak sesuai dengan kajian agama, yang masalah bukan ajaran agamanya, orangnya masalah. Nanti akan saya bahas sedikit. Ada orang bilang bahwa kulit berasal dari babi dan anjing itu suci kalau disamak. Nanti kita bahas. Di kitab ini ada. Ini kitab dasar, kitab pemula, tapi pembahasannya ada. Kalau ada orang nggak tahu, berarti masalahnya dia. Bukan pembahasan Islamnya tak ada. Dia yang masalah. Dia yang tak mengaji, atau pengkajian dia. Kalau kata orang sekarang, pikniknya kurang jauh, ngopinya kurang jauh. Kalau ada, kita lanjut. Wa man asaba amata ghairihi binikahi. Ini kisahnya tadi, budaknya sendiri digauli. Yang kedua kasusnya, wa man asaba amata ghairihi. Siapa saja yang menggauli budak orang lain binikahin, sebabnya karena dia nikahi. Artinya ada orang merdeka menikah dengan budak orang lain. Ada dua orang nih Pak. Yang satu orang merdeka, yang satu lagi orang merdeka dan punya budak. Budaknya perempuan. Yang laki-laki merdeka ini menikahi budak perempuan kawan dia atau laki-laki lain. Fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Jika budak ini nanti melahirkan, anaknya menjadi milik tuan dari budak perempuan, bukan nasab kepada laki-laki, bukan jadi milik laki-laki tadi. Kenapa? Karena budak tadi milik tuannya. Semua yang merupakan hasil turunan dari budak tadi adalah milik tuan. Budak belum punya kepemilikan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Maka kalau lahir anak, budak tadi milik tuannya. Apa yang terjadi? Budak tadi kalau dimerdekakan tuannya merdeka, anaknya tadi kalau merdekakan merdeka, kalau tidak dia berstatus budak juga. Kan milik dia budak juga. Mamlukun li sayyidiha wa in asaba bi syubhatin. Ada sebab kedua dia menggaul tadi. Tadi pertama sebab nikah, yang kedua bi syubhah. Syubhah itu dia tersalah. Dianggapnya bahwa istri dia adalah budak tadi, sehingga digauli budak. Kamu dah tahu Pak, lama dia rantau, sehingga begitu pulang, istri awak karena mirip dengan budak, dikira budak istri awak, budak digauli. Atau waktu nikah itu kan pakai video call misalnya, nampak memang di layar. Jadi nikahlah di Jakarta, perempuannya ada bukan baru. Begitu datang Pekanbaru, ada tuannya, ada budaknya, mirip orangnya. Yang digaulnya bukan tuannya, tapi budaknya. Setelah selesai bergaul, atau setelah tahu hamil budak ini, kamu kok gaul itu, kok suruh itu? Kata dia, itu kan istri saya. Sebab bagi dia mirip. Rupanya bukan itu istri engkau. Istri engkau nih, yang itu budak dia. Kamu dah tahu kejadiannya. Ini kan prediksi-prediksi ini mungkin saja terjadi, sehingga tidak menutup kemungkinan. Bila dia bergaul karena tersalah, di antaranya seperti tadi Pak, salah dia menilai yang mana istri dia, atau mana tahu karena malam gelap, tidak tahu dia atau istri dia siapa gitu. Yang jelas ketika masuk rumah ada perempuan tidur, dia ingin menggauli perempuan ini, bersedia pula. Pagi-pagi rupanya tidur dengan budak dia. Ini kan berbagai prediksi pemikiran para ulama. Bila itu terjadi, budak tadi bila dia hamil, maka fawaladuhu minha hurrun. Anak dia, anak dari budak tadi kalau lahir hur, merdeka. Wa alaihi qimatuhu lisayyid. Dan orang yang menghamil tadi mesti menebus harga anak tadi kepada tuan dari budak perempuan. Jadi anaknya milik daripada laki-laki yang menggauli. Kenapa? Dia menggauli karena tidak dengan menyengaja, sehingga statusnya tidak budak, tapi dia merdeka sama dengan laki-laki yang menggauli.
Wa alaihi qimatuhu lis-sayyid. Maka laki-laki tadi kalau ingin anak tadi diambil menjadi anak dia, mesti dia ganti kepada tuan perempuan